Halo teman-teman, saya Ino dan dalam video kali ini saya mau membahas tentang hak asasi manusia sebagai solusi yang ampuh untuk memerangi persoalan-persoalan yang dihadapi dunia. Oleh karena itu simak video ini sampai selesai karena tentunya ada fakta-fakta menarik dan informasi-informasi penting yang berguna bagi teman-teman semuanya. Dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang persoalan-persoalan abadi yang dihadapi manusia dari zaman ke zaman. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengulas secara khusus tentang solusi yang ditawarkan dunia untuk menanggulangi berbagai persoalan tersebut. Dan hak asasi manusia merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Berikut 4 fakta hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia karena ia manusia. Hak-hak ini merupakan apa yang menjadi kodrat manusia. Siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun, selagi ia manusia, hak asasi itu adalah miliknya yang tidak bisa dicabut oleh manusia lain. Dan ia merupakan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk otoritas yang paling berkuasa seperti negara. Contohnya, hak hidup, hak untuk mendapat perlindungan hukum, hak kebebasan berpikir, dan hak berpendapat. Hak-hak ini sudah dimiliki oleh manusia sebelum adanya institusi negara dan tidak bergantung pada asal-usul, ras, bangsa, dan agama tertentu. Selagi ia manusia, ia memiliki hak-hak tersebut. Dan kesadaran akan hak asasi manusia ini muncul dari karakter negatif manusia, yaitu menjadi serigala bagi yang lain. Homo homini lupus. Kesadaran ini muncul ketika diterbitkan Magna Carta, sebuah dokumen dari tahun 1215 yang isinya membatasi kekuasaan absolut Raja Inggris terhadap rakyatnya, yang seringkali menangkap, menghukum, dan memenjarakan rakyatnya itu secara sewenang-wenang atau sesuka hati. Selanjutnya, pada tahun 1679, muncul satu dokumen habeas corpus yang mengatur jika seseorang ditangkap dan dipenjarakan, maka selambat-lambatnya 3 hari harus dihadapkan ke pengadilan. Kedua dokumen ini mengatur soal hak asasi untuk mendapat perlindungan hukum. Kemudian setelahnya pada tahun 1689 muncul Bill of Rights ketika Raja James II diganti William von Orange. Berdasarkan dokumen ini, ia harus mengakui kekuasaan dan hak parlemen sebagai cerminan aspirasi rakyat. Pada titik ini, jelas sekali bahwa hak asasi manusia itu muncul sebagai usaha untuk meredam karakter dasar manusia yang ingin menguasai manusia lain. Hak asasi manusia itu lahir sebagai sebuah kesadaran untuk membatasi kebebasan manusia yang cenderung melukai kebebasan manusia yang lain. Hak asasi manusia di dalam fakta sejarah memiliki sebuah niat baik yang luhur, yaitu untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis tanpa adanya penindasan dan diskriminasi. HAM sebagai sebuah ideologi universal, sebuah keyakinan yang mempengaruhi dunia, sebenarnya diinspirasi oleh seorang pemikir bernama Immanuel Kant. Di dalam karyanya yang berjudul Kritik atas Akal Budi Praktis tahun 1788 dan Pendasaran Metafisika Kesusilaan tahun 1785, Kant membahas dan mengembangkan apa yang disebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif kategoris ini berbunyi
Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau menghargai kemanusiaan yang ada di dalam dirimu, juga kemanusiaan yang ada di dalam diri orang lain, bukan sebagai sarana, tetapi harus sebagai tujuan. Ajaran inilah yang memberikan satu pijakan kuat bagi pengertian akan hak asasi manusia, bahwa kebebasan berpendapat seseorang harus juga memperhatikan kebebasan berpendapat orang lain. Kebebasan berkumpul harus juga tidak boleh merugikan kebebasan berkumpul orang lain. Dan pada 10 Desember 1948, sebanyak 48 negara menyetujui dan mensahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, atau yang lebih dikenal dengan nama DUHA. Deklarasi HAM ini menggarisbawahi hak-hak sebagai manusia, tanpa memandang suku, agama, ras, dan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, dan sebagainya sebagai sesuatu yang sangat penting dan relevan. Selain itu, ditekankan juga soal membangun hubungan yang baik antar bangsa dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini mencantumkan bahwa semua orang memiliki hak hidup, kemerdekaan dan keamanan, memperoleh pengakuan yang sama di hadapan hukum, mendapatkan hak milik pribadi, bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, bebas memeluk agama, bebas berpendapat, bebas untuk berkumpul dan membuat rapat, mendapat jaminan sosial, mendapat pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan bangsa Indonesia sendiri di dalam konstitusinya sebenarnya telah berbicara banyak soal pengakuan terhadap hak asasi manusia ini. Dan juga telah dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas dalam amandemen 1945. Bangsa Indonesia sendiri memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menghormati hak asasi manusia. Oleh karena bangsa Indonesia telah menerima hak asasi manusia, maka sudah menjadi tugas negara untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak-hak asasi manusia tersebut. Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah dikumandangkan oleh banyak negara sebagai sebuah pesan damai, namun harus diakui bahwa di dalam praktek masih terjadi begitu banyak pelanggaran HAM. Dan berikut ada beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Yang pertama itu adalah peristiwa Rohingya. Penindasan terhadap Rohingya di Myanmar terjadi tahun 2016 sampai 2017. Dan tragedi ini merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan kepolisian Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya. Beberapa tindakan yang terjadi itu yaitu penangkapan yang sewenang-wenang, pembunuhan di luar aturan hukum, pemerkosaan, dan terjadinya pemenjaraan sesuka hati. Dan dalam peristiwa ini setidaknya 2.000 lebih orang tewas, perumahan dibakar, dan penghancuran desa secara besar-besaran. Tentunya banyak anak yang mengalami gizi buruk akibat kemiskinan, dan yang pasti itu adalah anak-anak hidup di bawah trauma. Dan kemudian tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa ada 3 pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Myanmar, yaitu pembantaian atau genosida. Yang kedua itu adalah kejahatan kemanusiaan, dan yang ketiga itu adalah kejahatan perang. Pelanggaran HAM kedua itu adalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penganiayaan dan penembakan mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun karena dianggap gagal memimpin bangsa Indonesia. Dan demonstrasi ini terjadi pada 12 Mei 1998. Di sini negara jelas sekali melanggar hak asasi manusia,
yaitu hak hidup manusia, dan juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pada posisi ini, aparatur negara yaitu polisi dan tentara jelas sekali merebut hak hidup mahasiswa. Contoh pelanggaran HAM yang berikut itu adalah tragedi Santa Cruz. Tragedi Santa Cruz itu terjadi di Dili, yaitu sebuah peristiwa penembakan 250-an pengunjuk rasa yang pro kemerdekaan, dan penembakan ini dilakukan oleh tentara Indonesia pada 12 November 1991. Ya, dari contoh yang pertama, peristiwa Rohingya, kemudian peristiwa Santa Cruz, dan yang berikut itu adalah penembakan mahasiswa Trisakti, dan ini merupakan contoh-contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di dunia dan di Indonesia. Contoh-contoh ini mengajarkan kita bahwa mengabaikan HAM itu sama saja menciptakan chaos, menciptakan perang, menciptakan distabilitas, menciptakan kehancuran sebuah negara. Semenjak dikumandangkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Muslim itu seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Arab menolak dengan tegas dan mengkritik secara tajam. Menurut mereka, DUHAM lahir sebagai satu kegagalan negara-negara PBB untuk memahami konteks religius dan kebudayaan negara-negara non-Barat. Bahkan Said Rajai Karosani, perwakilan Iran untuk Amerika Serikat, mengatakan bahwa DUHAM merupakan ajaran sekuler dan lahir dari rahim tradisi Yahudi Kristen. Tentunya yang tidak bisa diimplementasikan oleh hukum-hukum Islam. Misalnya, penerapan hukuman cambuk yang dilakukan oleh Arab Saudi atau di Aceh misalnya, tentu bertolak belakang dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena perbedaan pandangan dan keyakinan, akhirnya tahun 1990 di Mesir dikumandangkan Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam atau DUHAMIS. Deklarasi ini merumuskan poin-poin penting tentang hak asasi manusia di dalam perspektif ajaran Islam. Seperti apa? Yaitu tentang hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk persamaan, hak untuk memperoleh kebebasan dan perlindungan, hak untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Menurut beberapa pemikir Islam, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM sebenarnya merupakan ciri khas dari ajaran Islam itu sendiri. Meskipun demikian, konteks keyakinan dan kebudayaan lahirnya DUHAM tentu sangat berbeda dan tidak menggambarkan budaya dan keyakinan negara Islam. Dan pada dasarnya, Islam itu menjunjung nilai HAM tersebut, sebagaimana teori tujuan syariah, misalnya perlindungan terhadap agama yang mengandung pengertian hak untuk beragama, perlindungan terhadap jiwa yang berarti hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, atau perlindungan terhadap akal yang berarti hak untuk memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Gagasan ini sebenarnya menjelaskan bahwa meskipun pada awalnya negara-negara Islam mengkritik HAM, namun muncul kesadaran bahwa HAM ternyata sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri, dan semua pemeluk agama Islam wajib untuk menjunjung dan memperjuangkan HAM. Inilah fakta-fakta di balik hak asasi manusia. Simak terus video-video di balik fakta. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk menyuarakan pesan-pesan damai dan perjuangan keadilan. Terima kasih.